Hai guys, welcome to channel NSID. Pada video kali ini kita akan mengulas beberapa hal menarik yang ada di light novel Overlord volume 16. Terutama mengenai sosok dari Elf King yang merupakan keturunan player Yggdrasil dan Elf King terkuat di dunia baru. Kira-kira seberapa kuat Elf King dan kemampuan apa saja yang dia miliki? Oke, daripada berlama-lama berikut pembahasan kali ini. Desem Hogan merupakan nama asli dari Elf King yang mulai diperkenalkan pada light novel volume 16 dan pertama kali disinggung pada light novel volume 11 pada bagian intermission. Desem Hogan atau biasa dipanggil sebagai Elf King lahir pada tanggal 14 bulan kelinci. Untuk tahun kelahirannya tidak disebutkan pada lembar karakter di novelnya, namun bisa dipastikan dia lahir ketika 8 Raja Keserakahan itu tiba di dunia baru, yaitu lebih tepatnya 500 tahun yang lalu. Itu artinya Elf King telah berusia lebih dari 500 tahun. Untuk tempat tinggal Elf King sendiri, tinggal di ibu kota Elf Country, lebih tepatnya di sebuah kastil yang dia miliki. Elf King juga terbilang tidak terlalu suka ikut terlibat langsung dengan pertempuran yang sering terjadi di wilayahnya. Namun dia akan terjun ke wilayah perang jika dia dalam kondisi penting tertentu. Misalnya, seperti saat kejadian mengambil busur panah dari mayat anaknya yang bernama Rogi, agar item tersebut tidak diambil oleh pasukan Theocracy. Elf King juga memiliki hobi, yaitu melatih para elf. Namun lebih jelasnya, dia juga melatih anak dari keturunannya, yang dia yakini jika anaknya akan menjadi lebih kuat jika mereka sering melakukan pertempuran. Namun, meskipun hobi untuk membuat keturunan dan melatihnya agar menjadi lebih kuat, Elf King merasa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini mengingat kebanyakan dari anaknya mati di medan pertempuran melawan pasukan Theocracy. Meskipun Rogi dipinjamkan sebuah busur panah dari Elf King yang dimana busur tersebut sebenarnya juga merupakan item Yggdrasil, tampaknya Rogi tidak diberi pelatihan khusus oleh Elf King, sehingga dia hanya mengandalkan senjata busur tersebut untuk melawan musuhnya. Itu artinya bisa saja Elf King hanya memberi anaknya sebuah senjata dan mengirim mereka ke medan perang untuk mendapatkan pengalaman langsung. Pelatihan tersebut sebenarnya sama seperti yang diterima oleh sejumlah anggota Black Scripture. Namun Black Scripture masih didukung oleh beberapa anggota dalam menjalankan sebuah misi. Hal ini berbeda dengan anak dari Elf King yang harus sendirian melawan sejumlah besar pasukan dari Theocracy. Lebih gilanya lagi, Elf King tampak tidak begitu memerhatikan anaknya. Hal ini mengingat dia tidak menghafal nama dari anak dan istrinya. Menurut Elf King, dia merasa tidak begitu penting untuk mengingat nama dari seseorang yang lemah. Bukan itu saja, dia juga tidak segan-segan memaksa seseorang yang memiliki istri atau anak untuk membuat keturunan dengannya. Meskipun para elf kesal terhadap Elf King, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa menuruti perintah dari Elf King. Pada volume 16, Elf King juga dikonfirmasi merupakan keturunan salah satu player ras elf dari 8 Raja Keserakahan. Dari petunjuk tersebut bisa dipastikan, ini ayah dari Elf King terlebih dahulu mengunjungi Theocracy dan menghabisi Sursana yang juga merupakan player ras Overlord. Baru setelah menghabisi Sursaha yang katanya merupakan dewa kematian dari Slain Theocracy, ayah dari Elf King yang juga merupakan ras elf sempat berkunjung ke Elf Country dan membuat keturunan di sana. Seperti yang dijelaskan oleh Valerian pada volume 16, dulunya Elf Country masih menjalin kerjasama dengan Human Race. Human Race itu sendiri dari ras manusia, elf, dan dwarf. Jadi tidak menutup kemungkinan pada saat itu ras elf bisa bebas berkunjung ke Theocracy. Namun semenjak kasus penculikan Elf King terhadap ibu dari Zesi Zetsume, hubungan Theocracy dan Elf Country telah memburuk dan bahkan memicu konflik perang begitu lama. Dan semenjak Zesi memiliki kedudukan tinggi di Theocracy, ras elf juga mulai diperbudak. Kemudian untuk penjelasan bagian job class dan perkiraan level dari Elf King. Elf King setidaknya memiliki 4 job class, namun keempat job class tersebut tidak disebutkan levelnya. Jadi kita tidak tahu pasti dari setiap level job class yang dimiliki oleh Elf King. Namun jika kita mengacu pada job class di level Yggdrasil, maka bisa diperkirakan total keseluruhan dari Elf King hanyalah level 50. Karena jika kita ingin benar-benar berpatokan dengan standar Yggdrasil, Elf King semestinya tidak berlevel 70. Berikut penjabarannya. Untuk job class druid kemungkinan merupakan job class kategori dasar, jadi bisa kita beri level 15. Dan untuk high druid,
itu job class tingkat tinggi, jadi bisa berlevel 10. Kemudian untuk Earth Elementalist bisa kita beri level 10. Untuk hal ini, kita bisa mengacu pada lembar karakter Nabral Gamma yang juga memiliki Air Elementalist yang berlevel 10. Kemudian untuk Summoner level 15 karena tidak ada yang bisa kita jadikan patokan. Namun Kyohuko juga memiliki kelas Summoner walaupun itu levelnya kecil. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan prediksi perkiraan dari Ainz yang dimana jika dilihat dari MP dan HP-nya, Elf King semestinya berada di kisaran lebih 70-an dan tidak lebih dari 80. Itu artinya seperti yang diduga oleh Ainz sendiri, ada kemungkinan jika Elf King memiliki job class yang memang berasal dari dunia baru dan kelas tersebut bisa lebih dari level 15. Yang mana level 15 merupakan batasan yang ada di game Yggdrasil itu sendiri. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, mungkin saja ada job class yang tidak ditunjukkan pada lembar karakternya. Tapi jika kalian melihat seluruh lembar karakter yang ada di novel Overlord, class atau racial yang tidak ditunjukkan maka pada bagian bawahnya akan diberi keterangan. Itu artinya memang benar jika job class dari Elf King hanyalah 4 saja, namun ada kemungkinan karena Elf King itu berasal dari dunia baru, dia tidak memiliki batasan level pada job class yang dia miliki. Dan memberi indikasi jika makhluk di dunia baru bisa lebih dari level 100. Menurut kalian nih, kira-kira Elf King itu levelnya 50, tetapi HP-nya setara player level 70? Karena faktor keturunan player atau memang Elf King ini levelnya 70-an? Kalian bisa berpendapat di kolom komentar. Kemudian untuk item yang dimiliki Elf King. Untuk item yang dimiliki oleh Elf King hanya sedikit saja yang diperlihatkan pada novelnya. Namun ada beberapa yang disebutkan dia itu merupakan item Yggdrasil warisan dari ayahnya. Untuk pakaian yang dikenakan oleh Elf King tidak dijelaskan sama sekali seperti efek dan tingkat item tersebut, tapi kemungkinan itu merupakan item Yggdrasil juga. Kemudian ada 4 item yang tidak disebutkan nama dan peringkatnya seperti item yang menolak rasa takut, item yang melawan segala sihir waktu seperti time stop, busur panah dan quiver, item magic yang membuat panah tak terbatas. Untuk busur panah dan quiver pernah digunakan oleh Rogi saat melawan Holocaust Scripture sebelumnya. Kemudian untuk sejumlah sihir yang dikuasai oleh Elf King. Aspect of Elemental, mantra elemen dari sihir tingkat 8 yang memberikan kekebalan terhadap status buruk seperti racun dan penyakit. Selain itu, ia juga meniadakan serangan dan serangan kritikal dengan efek serupa. Green Chain, sejenis mantra pengikat. Shining Burst, mantra serangan efek area dari sihir tingkat ke-7. Tempest, mantra tingkat 9 yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan badai hebat dengan hujan dan angin berkecepatan tinggi dan memblokir penglihatan musuh serta melawan mantra penghalang penglihatan tertentu lainnya. Tremor Sense, mantra tingkat 4 yang memungkinkan seseorang untuk melacak pergerakan lawan melalui tanah dan lantai. Mercy of Soria Robusta, mantra tingkat 10 yang memiliki 3 efek yang diketahui. Yang pertama memberikan penyembuhan diri yang minimal, yang kedua memungkinkan seseorang untuk menahan serangan kematian instan, dan yang ketiga memungkinkan seseorang untuk hidup kembali tanpa penalti penurunan level. Kemudian kita akan membahas bagaimana Elf King menjadi sangat kuat dan berada di atas ranah pahlawan. Tidak dijelaskan bagaimana Elf King menjadi sangat begitu kuat untuk standar makhluk di dunia baru. Tapi kemungkinan karena dia berasal dari keturunan player Yggdrasil, yang dimana mereka memiliki potensi begitu besar menjadi lebih kuat. Terlebih lagi jika mereka diberikan perlengkapan dari item Yggdrasil. Pada bagian novelnya, Elf King juga menjelaskan jika ayahnya mampu untuk membunuh Primal Earth Elemental. Itu artinya ayah dari Elf King sempat tinggal beberapa saat di Elf Country untuk melatih Disem hingga dia cukup kuat sampai mencapai level di mana Elf King bisa memiliki sihir tingkat ke-10 yang membuatnya bisa hidup kembali dan bisa men-summon Primal Earth Elemental. Tidak dijelaskan kenapa Elf King menyebut Primal Earth Elemental sebagai Behemoth. Tapi yang pasti makhluk yang disummon itu memang Primal Earth Elemental karena menurut Ainz sendiri, Behemoth itu monster setingkat boss rate yang perlu sejumlah party untuk menghabisinya. Tapi karena kita tahu jika ayah Elf King merupakan salah satu dari 8 raja keserakahan, itu artinya ayah Elf King pergi meninggalkan Elf King dan memberikan sejumlah warisan berupa item Yggdrasil. Baru setelah itu kembali ke markas mereka di Eryuin Tiu.
Menariknya lagi adalah, Elf King juga menyebutkan jika ayahnya telah berhasil menguasai dunia baru dan julukan dari 8 Raja Keserakahan berasal dari para True Dragon Lord. Itu artinya memang tidak butuh waktu lama untuk 8 Raja Keserakahan menguasai dunia baru. Seharusnya jika ayah dari Elf King itu ras elf, juga semestinya dia bisa hidup lebih dari 500 tahun. Tapi karena 8 Raja Keserakahan itu saling bunuh, jadi mereka tidak bisa bangkit lagi. Kemudian, kira-kira seberapa kuat Elf King ini? Jika kita mengacu pada perkiraan dari Ainz, setidaknya Elf King berada di level 70, lebih tapi kurang dari level 80. Itu artinya Elf King memang sudah sangat jauh di atas ranah pahlawan. Hal ini mengingat juga dia bisa menguasai sihir tingkat ke-10 yang merupakan ranah di bawah para dewa atau player Yggdrasil. Bisa dipastikan untuk saat ini, Elf King merupakan satu-satunya penduduk dunia baru yang berhasil menguasai sihir tingkat ke-10. Meskipun Elf King memiliki item berupa busur panah, dia tidak memiliki kelas sebagai seorang archer, melainkan lebih menguasai kelas druid dan summoner. Itulah mengapa Elf King lebih mengandalkan makhluk yang dia panggil untuk menghabisi lawannya. Hal itu mengingat karena Elf King memiliki kemampuan untuk membuat Primal Earth Elemental menjadi lebih kuat darinya, meskipun itu terus menyedot MP terus-menerus. Dengan kemampuan seperti itu, sudah sepantasnya Elf King itu sangat kuat dan bisa saja menaklukkan suatu negara kecil jika dia memang ingin melakukannya. Ya, mau bagaimanapun untuk standar Nazarick, level 70 itu memanglah kecil jika dibandingkan dengan level 100 seperti para Guardian Floor. Tapi Elf King di level itu seharusnya mungkin saja bisa mengalahkan Lupus Regina yang berlevel 59. Untuk yang bertanya apakah Elf King bisa menghadapi Zesi Zetsume, menurut gua, Elf King akan tetap kalah dengan Zesi Zetsume karena Zesi itu berlevel 88 dan memiliki skill The Goal of All is Dead dan Einherjar. Jadi sekalipun Elf King bisa lolos dari skill ultimate Zesi karena menggunakan sihir tingkat ke-10-nya, Primal Earth Elemental yang berlevel 87 tetap bisa musnah sehingga menyisakan Elf King saja. Sehingga Elf King akan tetap bisa dihabisi karena masih adanya Einherjar dan sejumlah skill bela diri dari Zesi. Sekali saja MP Elf King itu habis, tamatlah riwayat dari Elf King saat itu juga. Lagi pula, sekalipun Elf King menguasai sihir tingkat ke-10, dia tidak memiliki sihir tingkat ke-10 yang bisa untuk menyerang lawannya. Sekalipun punya, itu akan membuat dia berisiko untuk bisa mempertahankan kekuatan makhluk summonnya lebih lama lagi. Kesimpulan dari gua, untuk perkiraan dari level Elf King itu berkisar antara level 70 hingga 80. Untuk kekuatan sihirnya berada di bawah ranah para dewa, dan kekuatannya terbilang sangat kuat untuk penduduk dunia baru. Menurut gua, sayang sekali sih untuk Ainz meninggalkan mayat dari Elf King. Padahal mayatnya bisa diambil untuk eksperimen, untuk membuat undead tingkat tinggi misalnya, atau menghidupkan kembali Elf King untuk mengambil beberapa informasi mengenai ayahnya. Tapi apapun itu, Elf King sudah mati dan sepantasnya dia juga mendapatkan hal itu karena perilaku bejatnya yang dia lakukan selama 500 tahun lamanya. Moga-moga Elf Country berada di bawah kendali Sorcerer Kingdom untuk memperluas wilayah juga, dan Ainz memiliki kesempatan untuk menyatukan ras Elf dengan Dark Elf di kemudian harinya. Oke, itulah ulasan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan kurang lebihnya, gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. Ciao!